Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobi wassalim ajma'in amma ba'du. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mungkin telah memberkahi presentasi saya pada hari ini. Yang terhormat dosen pengampu Ulumul Quran Idrus MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Hari ini saya ingin mempresentasikan makalah. Perkenalkan, saya Anissa Nur Rahmatina dari kelompok 9. Makalah hari ini berjudul Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal. Amsal adalah bentuk jamak dari matsal. Kata matsal, mitsil atau matsil serupa dengan syabah, syib, dan syabih. Baik lafaz maupun maknanya, amsal dalam sastra adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan alisnya. Maksud saya aslinya. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari mitsil atau matsal yang serupa atau sama. Namun dapat juga diartikan sebagai contoh, teladan, peribahasa atau cerita perumpamaan. Sedangkan menurut istilah ulama ahli tafsir, amsal adalah penampakan yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik, yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasyih maupun majaz mursal. Baiklah, selanjutnya yaitu B. Unsur-unsur amsal dalam Al-Quran. Di dalam matsal haruslah terdapat 4 unsur, yaitu ada yang disempurnakan atau musyabah, sesuatu yang dapat diperumpamakan. Yang kedua ada asal ceritanya atau musyababih, yaitu sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Yang ketiga ada persamaan majhul musyabah, yaitu segi perumpamaan. Yang keempat ada alat tasbih, yaitu qaf, mitsil, ka'ana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Contoh tamsil adalah Al-Quran. Artinya, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan yang mereka adalah seperti abu yang ditiupkan angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh dari contoh tersebut. Wajhul syabahnya adalah kesia-siaannya atau tidak bermanfaat. Dan alat tasbihnya menggunakan kata mitsil, sedangkan musyabah dan musyabah bihnya adalah amalan orang kafir dan abu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C. Macam-macam amsal. Dalam memahami macam-macam amsal, ulama telah berusaha untuk mengklarifikasikannya sehingga amsal dapat dibagi menjadi 3 macam. Amsal musarahah, amsal kaminah, dan amsal mursalah, yaitu penjelasannya. 1 yaitu amsal musarahah adalah amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz matsal, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Yang kedua, amsal kaminah
adalah amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dan kepadatan reaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri. Artinya mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar tidak menerangkan kepada kami sapi betina apa itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Al-Baqarah surah 68. Maksud saya 68. Surah Al-Baqarah ayat 68 ini senada dengan sesuatu ungkapan sebaik-baik perkara yang tidak berlebihan, adil dan seimbang, yaitu seperti firman Allah di atas yang artinya sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu amsal mursalah, adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Contohnya seperti apa sih? Contohnya pada Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu sighat matsal Al-Quran, sighat amsalil Quran. Terdiri ada beberapa bentuk, antara lain 1. Sighat tashbih asyarih atau tashbih yang jelas, yaitu bentuk perumpamaan yang jelas di mana di dalamnya terungkap kata-kata matsal atau perumpamaan. Contohnya seperti ayat 24 surah Yunus, innama masallu hanitin dunyani qama'id runnahu minas suma. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Yang kedua yaitu sighat tashbih atau adhdimini atau tashbih yang terselubung, yaitu bentuk perumpamaan yang tersembunyi. Di dalam perumpamaan itu tidak terdapat kata al-amsal, tetapi perumpamaan itu diketahui dari segi Al-Quran. Contohnya Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang berfirman, jauhilah kebanyakannya purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengujingkannya satu sama lain. Yang ketiga yaitu sighat majaz marsal, yaitu sighat dengan bentuk perumpamaan yang bebas dan tidak terikat dengan asal ceritanya. Contohnya seperti dalam ayat 73 surah Al-Hajj. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Yang keempat, sighat majaz murakkab, yaitu sighat dengan bentuk perumpamaan ganda yang segi persamaannya diambil dari dua hal yang berkaitan, di mana kaitannya adalah perserupamaan yang telah biasa digunakan dari dua hal yang berkaitan, di mana kaitannya dah perumpamaan yang tidak biasa digunakan dalam ucapan sehari-hari yang berasal dari istiarah tamsilah.
Contohnya seperti melihat orang yang ragu-ragu akan pergi atau tidak, maka diucapkan saat lihat kamu itu maju mundur saja. Dalam Al-Quran contohnya seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang dipukulkan kepada Taurat kemudian tiada memikulnya adalah seperti kedelai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Yang kelima, sighat istiarah dengan bentuk perumpamaan sampiran. Bentuk ini hampir sama dengan majas. Majas murakab maksud saya, maaf. Karena memang merupakan asalnya. Contohnya seperti sebelum memanah harus dipenuhi. Contohnya dalam Al-Quran seperti ayat 24 Quran surah Yunus, yaitu sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang kita turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya, dan karena air itu tanaman bumi diantara ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Yang terakhir yaitu kegunaan amsal Quran. Al-Qatan menunjukkan beberapa kegunaan amsal Al-Quran. Dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan, yaitu 1. Pengungkapan pengertian yang abstrak dan dengan bentuk yang konkret sehingga dapat dirasakan atau mudah dihayati oleh manusia. 2. Untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah yang terdapat dalam Al-Quran bertujuan untuk mengeluarkan sesuatu yang masih samar kepada sesuatu yang jelas, sehingga manusia dapat mengeluarkan sesuatu yang masih samar, sehingga manusia dapat menangkap apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. 3. Dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. 4. Mendorong giat beramal, melakukan hal-hal yang menarik dalam Al-Quran. 5. Menghindarkan dari perbuatan tercela. 6. Memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya. Yang ketujuh, menyikapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak, seakan-akan tampak atau transparansi, menjadi yang gaib seakan dapat langsung disaksikan. Yang kedelapan, yang terakhir, memberikan motivasi pada hal-hal yang disenangi dan berbuat lebih banyak dalam usaha menghindari sesuatu yang dibenci, atau mendorong orang-orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Mungkin hanya itu presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika terjadi dan banyak terjadi kesalahan kata dan yang lainnya. Saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.